Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, di momen liburan panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya meningkat. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 5 kereta tambahan selama libur panjang. Kepadatan penumpang terjadi di sejumlah stasiun wilayah Daob 8 Surabaya, salah satunya di stasiun Surabaya Gubeng. Berdasarkan data Daob 8 Surabaya, peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak Jumat kemarin, yakni sebanyak 22.000 penumpang. Selama liburan panjang mulai tanggal 24 hingga 30 Januari, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta jarak jauh reguler dan 5 kereta tambahan. Setiap harinya disediakan 28.000 lebih tiket keberangkatan dari berbagai stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara di momen liburan panjang, tiket kereta cepat Wus ludes dipadati calon penumpang. Dari data KCIC Halim, sudah 60.000 tiket kereta Wus dari tanggal 24 hingga 29 Januari ludes terjual. Calon penumpang yang akan pergi ke wilayah Bandung, Jawa Barat memadati area keberangkatan stasiun kereta cepat Wus Halim, Jakarta Timur. Selama momen libur panjang ini, Saudara, PT KCIC menyediakan 173.000 tiket dan mengoperasikan 48 perjalanan Wus setiap hari. Perjalanan tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari terdapat ketersediaan kursi sebanyak 173.000. Dan sampai dengan saat ini sudah cukup banyak yang terjual, di antara sekitar 60.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 nanti. Saudara, bila libur panjang bingung mau kemana, Ragunan tampaknya bisa jadi pilihan. Sudah ada 5.000-an pengunjung pagi ini berlibur di sana. Selain menikmati wisata edukasi, bisa juga bersantai sambil piknik. Dan bagaimana keseruan di sana? Simak liputan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Yanuar Ruslim berikut ini. Cakep juga ya selfie-selfie di Ragunan. Kayak saya nih selfie di depan kandangnya pelikan atau hewan pelikan. Nah, buat Anda yang lagi bingung libur panjang mau kemana, kayak saya dong ke Taman Marga Satwa Ragunan bersama dengan ada 5.000 pengunjung lain pagi hari ini yang sudah berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, saudara, memang di musim libur panjang ini Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka dan Anda bisa membeli tiketnya secara online maupun offline. Tapi supaya lebih seru lagi, saya mau ngajak ngobrol nih pengunjung yang ada di sini. Oh, ini aja nih. Selamat pagi Mas Mbak, halo. Dengan Mas siapa ini? Saya dengan Nino, Mbak. Mas Nino dan Putri. Mas Nino, Mbak Putri, kenapa nih pilih wisatanya ke Ragunan? Soalnya sih biar lebih nggak usah keluar dari Jakarta juga sih, sama lingkungannya lebih pas buat ngajak anak jalan-jalan sih, kayak gitu sih. Dari jam berapa? Kita dari jam 9 ya, 9 sih di sini. 9 masuk. Iya. Oke, bertiga aja nih ya? Iya, tiga aja. Beli tiketnya online apa langsung datang ke Ragunan? Langsung datang tadi ke sini. Iya. Tapi gimana nih prosesnya tadi ya untuk beli tiketnya secara langsung? Nggak susah sih ya, maksudnya tinggal kita ngisi saldonya terus kita tapping udah masuk sih kayak gitu. Oke, emang biasa ke Ragunan apa gimana buat ngisi liburan? Ya variasi aja sih. Iya. Setelah ke Pelikan mau kemana lagi nih? Piknik-piknik kah atau apa? Kita mau keliling-keliling aja sih. Iya. Oke, terima kasih Mas Niko dan juga Mbak Putri. Nah, itu tadi saudara perbincangan dengan pengunjung, ada Mas Nino dan juga Mbak Putri yang memang mau berkeliling-keliling aja karena di sini selain adem ya, tapi juga bisa menjadi wisata edukasi untuk anak-anak terutama. Nah, untuk Anda yang mau ke Taman Marga Satwa Ragunan bisa langsung untuk membeli tiket tidak hanya secara online melalui aplikasi Taman Marga Satwa Ragunan, tetapi juga bisa secara langsung dan nanti tinggal masuk deh ke Taman Wisata Ragunan untuk bisa berwisata bersama dengan keluarga. Untuk jam bukanya di pukul 7 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Putri Oktaviani, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Saya mau jalan-jalan lagi. Baik, Saudara, di hari pertama libur panjang, lalu lintas arah Jakarta menuju Puncak Bogor dipadati kendaraan roda 4. Sejak pukul 7 pagi tadi, polisi sudah memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Sejak pukul 00 hingga Sabtu pagi, kendaraan yang sudah naik ke arah Puncak terhitung ada 7.000 kendaraan dan kemungkinan akan terus bertambah di siang hari.
Dan pantauan terkini soal kondisi lalu lintas di jalur Puncak Bogor akan disampaikan jurnalis Kompas TV Suara Azani dari Simpang Gadok, Bogor. Selamat siang Suara. Suara, bagaimana kondisi lalu lintas di jalur Puncak siang hari ini? Ya, Vidi, kondisi lalu lintas di siang hari ini, tepatnya kami berada di Simpang Gadok, ini terpantau ramai lancar. Memang kendaraan roda 4 di sini sudah mulai berkurang dibandingkan sejak tadi pagi. Yang tadi pagi memang tingkat kepadatan sangat tinggi dan kemudian polisi menerapkan sistem satu arah di pukul 7 pagi. Bahkan pukul 6 sebelumnya untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang akan menuju ke arah puncak, ini diterapkan sistem one way di Simpang Gadok tepatnya. Kemudian ketika diterapkan satu arah, kemudian sudah mulai berkurang begitu ya, sudah mulai berkurang intensitas dari masyarakat yang ingin menuju ke arah puncak untuk melakukan liburan atau berwisata di hari pertama libur panjang ini. Dan kemudian tadi ketika sudah mulai berkurang kendaraan roda 4 yang akan naik ke arah puncak, pukul 10 ini sudah diterapkan normal kembali oleh polisi karena dirasa di atas sudah mulai ada peningkatan kendaraan yang akan turun begitu. Jadi diterapkan normal kembali di pukul 10. Dan memang rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di jalan menuju Jakarta arah puncak maupun sebaliknya ini akan diterapkan secara situasional melihat kondisi dan kepadatan lalu lintas yang ada di jalan raya puncak ini. Dan kemudian tadi sempat kami berlalu lalang melihat polisi untuk melakukan patroli untuk memantau begitu ya kendaraan yang menuju arah puncak maupun sebaliknya. Dan memang jika dilihat ini mayoritas kendaraan yang menuju arah puncak ini terlihat didominasi oleh kendaraan berplat nomor B. Artinya di sini memang masyarakat yang menuju arah puncak ini didominasi oleh masyarakat yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Vidi. Suara, ini puncak kepadatan kapan diprediksi akan terjadi? Ya, memang dari hari ini bahkan sudah terhitung sudah 7.000 kendaraan yang naik ke arah puncak. Dan tadi polisi juga mengatakan ini kepadatan diprediksi dari 5 hari ini akan diprediksi tingkat kepadatannya itu pada esok hari, yaitu di hari Minggu. Dan kemudian tingkat kepadatan di balik untuk dari arah puncak menuju Jakarta itu diprediksi hari Rabu. Dan berikut pernyataan Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama selengkapnya. Untuk kendaraan yang naik, untuk sampai saat ini dari pukul 00 sampai dengan sekarang itu kurang lebih di 7.000 kendaraan yang naik. Tetapi kemungkinan masih akan bertambah sampai dengan siang hari. Kemudian bila mana memang siang hari sudah bisa kita normalkan, kita akan laksanakan penormalan. Tetapi bila mana belum, tetap kita akan laksanakan one way untuk menuju arah puncak. Untuk puncak kendaraan terpadat untuk yang naik, kami prediksi besok di hari Minggu. Kemudian untuk puncak kembali dari arah puncak menuju Jakarta di hari Rabu. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Kasat Lantas. Ini artinya di sini 5 hari libur panjang akan terus dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Vidi. Baik, sudah 7.000 kendaraan sejak pukul 00 tadi pagi dan kemudian nanti puncaknya diperkirakan besok akan padat di jalur puncak Bogor. Terima kasih Suara Azani untuk laporannya dari Gadok, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan ajak Anda ke Amerika Serikat, tak jauh dari New Jersey.